kasih dalam Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini, mari kita persiapkan hati kita kembali untuk berjumpa dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saat ini kita sama-sama satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, itu bukan karena kehebatan kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Dan kalau kami bisa menjalani hidup kami sepanjang hari ini, beraktivitas, melakukan pekerjaan kami, itu semua juga karena kemurahan dan kebaikan hati Tuhan. Sebab itu sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau menemui Engkau di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami memandang wajah-Mu Tuhan, supaya sepanjang hari ini Tuhan, sukacita-Mu itu memenuhi setiap kami. Biarlah pujian penyembahan kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semakan
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau, sekali lagi katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa yang baik, kami milik kepunyaan-Mu, kami anak-anak kesayangan-Mu, hidup kami di dalam-Mu, hidup kami penuh kasih dan setia-Mu, kami akan pujian kami, sembah kami, haleluya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Engkau masih memberikan kesempatan bagi setiap kami pada pagi hari ini untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Bapa. Biarlah pada pagi hari ini Bapa, Engkau melawat setiap kami Bapa, dan Engkau membukakan setiap hati kami Bapa, agar kami dapat menerima, mengerti, dan memahami apa yang ingin Engkau sampaikan bagi setiap kami pada pagi hari ini Bapa. Terlebih bagi hamba-Mu ini yang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu ini Bapa. Apapun yang hamba-Mu ini sampaikan, semuanya itu Engkau yang berbicara Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang bekerja dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Iman yang Ragu-Ragu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan, sebelumnya mari kita baca firman Tuhan yang ada di Yohanes 20 ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-29. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Di sini judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, mari kita baca. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-24.
Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat yang ke-25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat yang ke-26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Ayat yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat yang ke-28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Dan ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan, ayat yang terakhir yang kita baca barusan, itu adalah ayat emas kita yang mengatakan bahwa kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, itulah ayat emas kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan, dari ayat yang kita baca barusan, dari ayat yang ke-24 sampai yang ke-29, itu menceritakan pasca ketika kematian Yesus di kayu salib. Dan ketika itu iman daripada murid-murid Yesus amat sangat terguncang. Salah satunya adalah Thomas. Sampai-sampai ia memilih untuk meninggalkan persekutuan yang biasa dilakukan di suatu tempat bersama dengan murid-murid Yesus yang lainnya. Makanya dikatakan di situ di ayat yang ke-24 tadi, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus datang menjumpai murid-muridnya, Thomas tidak hadir lagi di tempat persekutuan tersebut, karena ia sudah memilih untuk meninggalkan persekutuan yang biasa dilakukan di suatu tempat bersama murid-murid Yesus yang lainnya ketika itu, sehingga ia tidak menjumpai Yesus. Hanya murid-murid Yesus yang lainnya saja menjumpai Yesus, dan ia sudah tidak hadir lagi di tempat itu, karena ketika itu iman Thomas amat sangat terguncang. Dan ia amat sangat frustasi karena ia beranggapan bahwa dengan kematian Yesus di kayu salib adalah akhir daripada segalanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan, sampai-sampai ketika itu murid-murid Yesus yang lainnya datang menjumpai Thomas untuk menyampaikan kabar berita tentang kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Justru Thomas bersikap skeptis. Dia sama sekali tidak percaya. Dan Thomas justru berkata, apa
yang Thomas katakan Bapak Ibu? Kita lihat di ayat yang ke-25 yang kita baca barusan. Apa kata Thomas ketika itu? Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, itulah kata Thomas kepada murid-murid yang Yesus yang lainnya. Dia sekali-kali tidak akan percaya sebelum ia melihat bekas lubang paku di jari daripada Tuhan Yesus, sebelum ia mencucukkan jarinya ke bekas lubang paku di tangan daripada Tuhan Yesus, dan mencucukkan tangannya di lambung bekas luka di Tuhan Yesus tersebut. Dia sekali-kali tidak akan percaya. Itu yang Thomas katakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan, itu artinya Thomas membutuhkan bukti yang konkret untuk percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan, begitu mudahnya iman Thomas memudar, Bapak Ibu. Padahal selama hidupnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia sendiri yang mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa ia akan mati disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan, apa sebabnya Thomas ragu, Bapak Ibu? Apa yang menyebabkan Thomas ragu? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan, karena ketika itu pemahaman Thomas tentang Mesias masih terkontaminasi dan masih dipengaruhi oleh ajaran Yudaisme yang menyatakan bahwa Mesias akan datang dalam semarak dan kemegahannya, bukan dengan kesederhanaannya. Bukan dengan kesederhanaannya datang, tetapi justru Tuhan kita Yesus Kristus datang sebagai hamba yang amat sangat sederhana, dan bahkan hidup menderita dan mati secara memalukan di kayu salib. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kita akan lanjut di ayat yang ke-26, Bapak Ibu. Apa yang terjadi 8 hari kemudian? Kita baca. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, setelah 8 hari kemudian, akhirnya Thomas pun kembali ke tempat persekutuan yang biasa dilakukan bersama murid-murid Yesus yang lainnya, suatu tempat tersebut, karena ia ingin membuktikan apa yang dikatakan oleh murid-murid Yesus yang lainnya tentang kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Ketika itu pintu dalam keadaan terkunci, tertutup rapat, dan Tuhan Yesus kembali datang menjumpai murid-muridnya ketika itu. Dan Tuhan Yesus pun menampakkan dirinya secara pribadi kepada Thomas. Dan Yesus pun berkata kepada Thomas. Apa kata Tuhan Yesus ketika itu? Nah, itu ada di ayat yang ke-27 yang kita baca bersama. Kemudian ia berkata kepada Thomas,
taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah itulah kata Tuhan Yesus kepada Thomas, seperti apa yang Thomas inginkan. Tuhan Yesus meminta agar Thomas untuk mencucukkan jarinya ke bekas lubang paku di tangannya dan mencucukkan tangannya di lambung bekas tempat luka di Tuhan Yesus, yaitu di lambungnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan, seketika itu juga akhirnya Thomas pun berkata, apa kata Thomas? Kita lihat di ayat yang 28 selanjutnya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Nah Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan, akhirnya Thomas pun mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Seketika itu juga akhirnya Thomas pun percaya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan, tapi apa kata firman Tuhan kepada Thomas? Apa kata Tuhan Yesus kepada Thomas? Apa kata firman Tuhan kepada Thomas dan kita semua pada pagi hari ini? Itu ada di ayat yang ke-29 yang saya katakan tadi, yaitu ayat yang terakhir, ayat emas kita pada pagi hari. Itulah kata firman Tuhan pada Thomas dan buat kita semua, terutama pada pagi hari ini. Yang di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan, oleh sebab itu berbahagialah bagi setiap kita yang tidak melihat namun percaya. Bukan seperti Thomas yang membutuhkan bukti yang konkret baru dia percaya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kematian Tuhan Yesus di kayu salib bukanlah sekedar teori Bapak Ibu, melainkan fakta. Oleh sebab itu percayalah kepadanya. Jangan pernah lagi memiliki sikap hati yang skeptis, sikap hati yang kurang percaya, apalagi sikap hati yang masih ragu-ragu, terutama ragu-ragu di dalam iman percaya kita kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah lagi memiliki iman yang ragu-ragu. Amin Bapak Ibu. Nah demikian firman Tuhan yang cukup singkat pada pagi hari ini, agar dapat memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa, buat firman-Mu pada pagi hari ini yang amat sangat menguatkan setiap kami dan mengubahkan setiap hati kami Bapa. Biarlah lewat setiap kebenaran firman-Mu ini Bapa, kami tetap Engkau bawa selalu fokus ke dalam iman percaya kami hanya kepada Engkau, dan bukan memiliki iman yang ragu-ragu lagi Bapa. Dan biarlah pada pagi hari ini Engkau melawat setiap kami Bapa. Engkau memberkati setiap kami yang sedang menonton channel ini pada pagi hari ini. Apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami pada saat ini, bagi mereka yang saat ini mengalami sakit penyakit, Engkau menyembuhkan mereka. Baik di dalam permasalahan apapun, pergumulan mereka, Engkau memulihkan mereka semua. Dan pada pagi hari ini kami berdoa buat bangsa kami, negara Indonesia kami tercinta Bapa. Engkau memberkati bangsa kami, para pemimpin kami, Bapak Jokowi dari yang teratas sampai
sampai terendah sekalipun, anggota MPR, DPRD serta jajarannya, Engkau memberkati mereka semua. Apapun yang mereka putuskan, semuanya itu hikmat datangnya daripadamu. Dan semuanya itu menyuarakan hati rakyat hingga membawa bangsa kami ke dalam bangsa aman, damai, sukacita, dan sejahtera. Jauhkan bangsa kami dari kelaparan, kemiskinan, intimidasi, teroris, dan lain sebagainya. Jauhkan kami, bangsa kami, dari kemiskinan, Pak. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang besar, aman, damai, dan sukacita, dan sejahtera. Dan buat virus COVID-19 yang semakin hari sudah mulai memudar, Bapak, biarlah terus dipulihkan dan terus dipulihkan hingga berhenti total. Biar berlalu dari muka bumi ini, Bapak. Biar keadaan normal kembali seperti semula, seperti sedia kala, Bapak. Dan bagi mereka yang terdampak, Engkau memulihkan mereka dan menyembuhkan mereka. Dan kami juga mau berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami, Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan, sampai berjumpa di channel yang sama. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.